Langsung kita mulai saja ya kuliahnya. Hari ini adalah pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga untuk kuliah gambar teknik ya. Topik kita hari ini ya, itu adalah tentang proyeksi ortografis ya. Jadi proyeksi ortografis ya, atau lebih terkenal dengan istilah gambar proyeksi ya. Sebenarnya gambar proyeksi ini nanti menjadi istilahnya adalah hal yang penting ya, atau istilahnya dasarnya ya, dasar atau intinya dari gambar teknik itu, kuliah gambar teknik itu adalah gambar proyeksi ya, atau proyeksi proyeksi ortografis ya. Jadi saya harapkan kalian nanti bisa memahami tentang gambar proyeksi ya, karena berdasarkan pengalaman ya, itu banyak atau mungkin hampir kebanyakan siswa itu mengalami tanda kutip kesulitan ketika diminta memproyeksikan gambar ya, karena ini memang butuh ketelitian dan kecermatan dalam melihat bentuk gambar ya. Oke ya. Nah, oke ya, kita bicara tentang gambar proyeksi ya. Jadi masalah utama yang dihadapi ya dalam menggambar suatu benda itu adalah benda atau objek itu berupa 3 dimensi ya, 3 dimensi. Jadi kalau kita melihat suatu komponen, suatu objek, suatu benda ya, itu pasti 3 dimensi ya, pasti 3 dimensi. Nah, sedangkan gambar yang kita buat itu hanya memiliki 2 dimensi ya. Jadi kalau kita menggambar ya, entah itu di kertas atau di komputer, itu untuk gambar jadinya itu hanya 2 dimensi ya, sehingga ini kadang-kadang menjadi kendala ya. Oke. Maka nanti di dalam gambar itu gambar teknik itu semua adalah gambar proyeksi ya, gambar proyeksi. Apa itu gambar proyeksi? Jadi suatu gambar yang dipakai untuk menyajikan sebuah benda ya, pada sebuah bidang 2 dimensi ya. Sebuah bidang 2 dimensi, katakanlah kertas gambar atau layar komputer itu. Nah, itu ya gambar proyeksi. Kemudian nanti ya di dalam gambar proyeksi ya, itu ada 2 jenis ya, yaitu perspektif dan ortografis ya. Perspektif itu lebih ke artistik ya. Jadi perspektif itu banyak dipakai untuk istilahnya visualisasi di bidang arsitektur ya, perspektif itu ya. Kemudian ortografis itu lebih ke gambar mekanik ya, atau gambar sipil ya. Jadi gambar mesin atau gambar sipil itu nanti lebih banyak menggunakan yang ortografis ya, sehingga nanti titik berat kita dalam belajar gambar proyeksi ini itu adalah yang ortografis ya, yang ortografis. Oke ya, mungkin ini saya kasih tahu dulu ya perbedaan ya antara perspektif dan ortografis ya. Jadi dalam gambar perspektif ya, itu nanti gambar itu ya seolah-olah ya itu misalkan ini yang melihat gitu ya, yang melihat kita ya sebagai subjek yang melihat benda ya. Kalau perspektif itu kalau jauh dekat nanti hasilnya itu pasti berbeda ya proyeksinya ya. Ini katakanlah 3 benda yang sama tapi posisinya berbeda gitu ya. Ini yang dekat dengan
proyektornya, ya ini bidang proyeksinya, ya. Nomor 1 itu dekat, nomor 3 itu tengah, nomor yang ini terakhir ya, yang paling jauh, paling kanan itu paling jauh dari proyeksinya ini ya. Ini bidang proyeksinya ya. Maka nanti hasil proyeksinya yang gambar paling dekat dengan bidang proyeksi itu pasti lebih besar ya, karena dekat dengan yang melihat ya. Yang paling jauh itu pasti lebih kecil, sehingga nanti seolah-olah kalau ini sangat jauh sekali itu tidak akan kelihatan ya, jadi lenyap gambarnya itu ya. Nanti ya seperti ini yang bawah ini ya, perspektif ini. Jadi ketika kita berjalan ya, jalan raya gitu ya, ada tiang atau sebagainya, katakanlah gitu ya, atau jalan sendiri, dia semakin jauh dia semakin hilang gitu ya, mengecil dan hilang ya. Jadi gambarnya hilang di titik ini gitu ya, titik lenyapnya ini. Begitu juga dengan tiang-tiangnya ini, dia juga lama-lama akan mengecil. Sehingga di sini perspektif itu ya sebenarnya kita sudah sering melihat ya secara kenyataan di realita ya. Secara realitas semua itu perspektif itu ya. Tergantung dari posisi mana orang melihat ya. Oke, itu yang perspektif ya. Kemudian kalau ortografis ini berbeda dengan yang perspektif ya. Ortografis ya itu definisinya ya dari kata ortos dan grafos ya. Jadi lurus atau tegak lurus ya. Grafos itu grafik ya, gambar, digambar atau ditulis. Jadi proyeksi ortografis itu semua proyeksi di mana proyektor-proyektornya selain sejajar satu sama yang lain juga tegak lurus terhadap bidang proyeksi ya. Jadi proyektor itu kalau di sini di gambar ini adalah yang warna kuning ini ya. Jadi misalkan ini benda aslinya ya, benda aslinya diproyeksikan pada bidang yang tegak ini dan yang bawah ini gitu ya. Jadi ini kita lihat dari sini gitu ya, dilihat dari sisi katakanlah sebentar ya. Jadi dilihat dari sini gitu ya. Nah, dilihat dari sisi kanan ini. Dilihat bendanya ya, maka nanti hasilnya itu yang di belakang ini. Ya, ini gambar hasil proyeksinya ya. Jadi disebut dengan gambar proyeksi. Kemudian ketika dilihat dari atas ya, maka nanti hasilnya adalah yang bawah itu. Ya, yang bawah. Jadi hasilnya itu yang bawah ini. Ya. Oke. Jadi ini yang bawah ini adalah hasil proyeksinya, sehingga disebut dengan gambar proyeksi ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ini ketika kita memproyeksikan benda dari kanan ini, maka nanti hasil gambar proyeksinya itu hanya segitiga ya. Kemudian ketika dilihat dari atas itu, maka hasil proyeksinya atau gambar proyeksinya itu adalah yang bawah ini gitu ya. Ini contoh proyeksi ortografis ya. Oke, nah, kemudian kita lihat bedanya ya antara proyeksi ortografis ya, atau istilahnya benda yang dibuat secara ortografis dan perspektif ya. Ortografis di sini ya, semua bentuk dan ukuran tampak sama ya. Jadi kalau kita memiliki benda, katakanlah kubus gitu ya. Nah, kubus itu berarti ukurannya itu sesuai dengan realnya ya, sesuai dengan realnya. Ya, misalkan ini panjang sisinya 10, berarti ini juga 10 ya. Kemudian ini juga 10 gitu ya. Jadi lebar ya, tinggi ya, panjang, lebar dan kedalaman gitu ya. Itu semua tampak sama ya. Kemudian ya tidak ada titik lenyap. Artinya posisi jauh atau dekat itu ukurannya ya sama gitu ya. Jadi tidak ada titik lenyapnya ya. Jauh atau dekat itu gambarnya atau gambar dan ukurannya dan bentuknya itu sama ya. Kemudian ya garis-garis sejajar tidak akan bersentuhan ya. Jadi misalkan garis-garis yang sejajar itu yang ini sejajar ya.
semakin ke sana, misalkan ini panjang gitu ya, ke sana pun juga pasti tidak akan pernah bersentuhan ya, karena dia sejajar terus ya. Berbeda nanti ketika kita menggunakan perspektif ya. Nah, perspektif itu benda yang lebih dekat kelihatan lebih besar ya. Jadi semakin dekat dengan yang melihat, dengan orang yang melihat ya, subjek yang melihat itu semakin kelihatan besar ya. Kebalikannya kalau semakin jauh maka dia semakin kecil dan bahkan nanti bisa hilang ya. Bisa hilang atau tidak kelihatan. Karena dia mempunyai titik lenyap ya. Titik lenyap istilahnya ya, vanish point ya. Kemudian terakhir ya, garis-garis sejajar akan bersentuhan pada titik tak hingga. Jadi ini harusnya kan sejajar ya, karena ini kubus. Di antara garis ini misalkan ya, antara garis yang ini ya, ini kan garis sejajar ya dengan yang ini ya, ini kan harusnya sejajar. Maka nanti ketika kita panjangkan ke arah jauh sana, maka dia akan bersentuhan pada titik tak hingga ya, dan akhirnya hilang ya, gitu ya. Itu sekilas ya perbedaan antara ortografis dan perspektif ya. Oke ya, sekarang kita coba masuk ke proyeknya sendiri ya. Jadi proyeksinya atau istilahnya gambar proyeksi ya. Nah, ini tolong nanti lebih dipahami lagi ya. Nanti kalau misalkan keterangan saya itu tidak jelas ya, nanti bisa ditanyakan ya. Oke. Ya, ini contoh ya menggambar proyeksi. Jadi ini ada benda 3 dimensi ya, objek katakanlah itu ya, objek 3 dimensi, atau istilahnya kalau gambar seperti ini itu adalah gambar isometri ya, gambar isometri. Ya, jadi katakanlah sebuah balok ya, sebuah balok seperti ini, maka nanti ya bisa kita lihat dari berbagai sisi pandangan ya, sisi atau view pandangan ya. Bisa dari depan ya, dari depan sini, bisa dari sisi kanan ya, right side, kemudian bisa dilihat dari atas ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya balok ya, balok kubus, Anda bayangkan ada balok kubus, maka balok itu nanti bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Maksimal ada 6, tapi yang biasa dipakai itu hanya 3 lah. Hanya 3 ya. Hanya 3 ya. Ya. Sebagai contoh misalkan ini ya. Kita lihat dari depan ya. Dari depan itu ya, dari depan ini itu balok itu kelihatan hanya seperti persegi panjang ya. Ya, dilihat dari sini ya, dari sini, pas posisi depan ya. Jadi dia kelihatan atau tampak seperti persegi panjang ya. Nah, nanti hasilnya itu yang front ini ya, front ini front ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian ketika dilihat dari sisi kanan ya, R side, ini juga sama ya, itu juga seperti persegi panjang tapi tidak sepanjang dari sisi front ya, sehingga nanti hasilnya itu yang R side ini ya, R side ini ya. Kemudian ketika dilihat dari atas maka kelihatan juga sama ya, persegi panjang, tapi dia ukuran lebarnya lebih besar dibanding yang kalau dilihat dari sisi depan ya, front. Nah, hasilnya ini ya. Oke, jadi itu cara nanti ya kalau Anda membayangkan ya. Nah, ini berarti ini yang ini ya. Nah, ya, ini berarti yang ini ya. Nah, ini berarti yang top ya. Oke ya. Jadi nanti ya gambar proyeksi berarti di sini adalah kita membuat gambar 3 dimensi menjadi bentuk 2 dimensi ya, bentuk 2 dimensi.
Ya, ini kan yang benda ini, objek ini adalah 3 dimensi, kemudian kita gambar menjadi 2 dimensi dari berbagai pandangan ya, 3 pandangan. Jadi dari depan, dari sisi kanan ya, samping kanan, kemudian dari atas ya, dari atas. Oke, itu ya. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Sudah bisa membayangkan ya, yang penting kalian bisa memvisualisasikan ya, jadi bisa membayangkan ya. Nanti kadang-kadang dalam sebuah gambar teknik itu yang ada hanya yang ini gitu ya. Jadi kadang-kadang dari dalam gambar teknik itu yang muncul bukan gambar bendanya tapi yang ini gitu ya. Nah, yang ada yang ini ya, yang picture ini itu nggak akan kelihatan. Jadi yang picture ini nggak akan kelihatan karena ini kan yang mau dibuat ya. Jadi gambar itu kan rencana mau dibuat. Ya. Sehingga kadang-kadang yang muncul hanya yang sebelah ini. Sehingga kalau Anda nanti sudah paham tentang proyeksi sebenarnya, ketika Anda hanya melihat ini, yang gambar proyeksi itu, nanti Anda bisa membayangkan, oh bentuk aslinya itu adalah seperti yang sebelah kiri ini, gitu ya. Nah itu, ya nanti, ya kira-kira gitu ya gambaran awalnya tentang proyeksi ya. Nanti kalau masih belum bingung, Anda bisa ulang-ulang gitu ya, Anda ulang-ulang keterangan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke ya. Oke. Kemudian ya, ini sebenarnya penjelasan yang tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti kok bisa tadi ya, kok bisa kok ini letaknya kalau depan di sini, kalau atas di sini, kalau samping kanan di sini gitu ya. Misalkan di sini ya. Oke. Jadi nanti ya prinsipnya untuk proyeksi itu adalah kita membayangkan seolah-olah objek atau benda ya. Jadi objek atau benda itu berada dalam sebuah kotak transparan ya. Jadi sebuah objek atau benda itu berada di dalam sebuah kotak yang transparan seperti ini ya. Kotak itu, kotak atau kubus itu nanti bisa kita kasih tanda ya, misalkan bagian depan, bagian atas, atau bagian samping ya. Nanti ada samping kanan, di sebelah sana itu samping kiri, di sisi sana itu belakang ya, di sini adalah bawah kalau mau lengkap ya, berarti ada 6 ya, ada 6, tapi yang lazim digunakan itu maksimal hanya 3 ya, yang lazim digunakan dalam gambar teknik itu hanya ada 3 pandangan ya, maksimal ya itu ya, 1 boleh, 2 boleh, 3 itu boleh ya, kalau lebih dari itu jarang sekali ya, jarang sekali. Oke ya, itu prinsipnya ya. Sehingga nanti posisi untuk meletakkan gambarnya, maka nanti ya kubus atau kotak transparan itu kita buka gitu ya. Kita buka ini. Kita buka gini ya, sehingga nanti posisinya nanti yang atas itu posisinya di atas yang front ya. Ya, jadi yang top itu nanti posisinya di atas yang front. Kemudian yang right side ya, sisi kanan itu posisinya di sebelah kanan yang front. Ya, jadi diproyeksikan dulu ya di sini, kemudian kita buka gitu ya. Gitu. Ya, ini contoh aja ya. Jadi misalkan ini untuk proyeksi yang depan ya. Nah, kubus transparan ini kita anggap sebagai bidang proyeksi ya. Bendanya di dalam kubus transparan ya, di dalam sini. Kemudian kubus yang transparan itu kita anggap sebagai bidang proyeksinya. Bidang proyeksinya ya. Bidang proyeksinya. Ya, sehingga nanti kalau yang pandangan depan atau front ya, kalau kita lihat ya, jadi dilihat dari depan, maka yang kotak bagian dalam itu bentuknya ya ini ya, persegi panjang ini A B C D ini ya, yang kecil ini.
Ya. Kemudian yang proyeksi atas ya, proyeksi pandangan atas ya. Ini ya. Ini ya, ini ADF ADFG ya, ADFG. Ya. Dilihat dari atas, nanti hasil atau gambar proyeksinya itu ya ADFG ini ya. ADFG ini. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang pandangan samping ya, pandangan samping kanan ini ya, right side ya, sisi kanan. Ya. Ketika kita proyeksikan di bidang kanan ini, maka hasilnya adalah CEFD ini ya, CEFD. Ya, CEFD. Ya, sehingga nanti ketika saya gabungkan antara proyeksi dari depan, atas, dan sisi kanan atau samping kanan, maka hasilnya seperti ini. Ya, ini kubusnya kita buka gitu ya. Kubus tadi kita buka. Yang kubus transparan itu ya. Sehingga nanti kalau hasil akhirnya sebenarnya ya ini gitu ya. Hasil akhirnya itu yang ini gitu ya. Nah, hasil akhir. Ya, ini saya hilangkan kubusnya. Jadi ini sebenarnya hanya metode atau cara untuk mempermudah kita memvisualisasikan ya, menggambarkan cara proyeksi ya, cara memproyeksikan sebuah objek atau benda. Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, atau masih bingung-bingung gitu ya dengan prinsip proyeksi? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, ini saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Nah, ini adalah ringkasan ya yang dari apa yang telah saya sampaikan di depan ya. Jadi ini sama kayak tadi ya. Ini bendanya adalah bentuknya seperti huruf L gitu ya di dalam 3 dimensi ya. 3 dimensi ya. 3 dimensi. Kemudian kubus ini ya, ketika sudah saya proyeksikan ya, kubus ini ya, benda di dalam ini ya, benda di dalam ini saya proyeksikan ke bagian luarnya ya, sehingga nanti hasilnya ketika saya buka itu ya ini ya, ini depan, ini samping kanan ya, ini atas, ini samping kiri, ini bawah ya, ini belakang itu ya, belakang, sehingga nanti hasilnya itu adalah yang ini gitu ya. Nah, hasilnya yang ini. Ya, hasilnya yang gambar ini gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu dari sini atau masih bingung? Ya. Atau masih bingung? Ya. Kalau masih bingung ya? Oke, sebentar ya. Oke ya, sebentar. Nah. Oke, sebentar. Ini kelihatan layar saya nggak? Layarnya apa? Kelihatan nggak ini? Nggak ada layarnya? Gelap? Oke, sebentar. Oke ya. Ini kelihatan ya? Oke ya. Ini saya coba tadi ya memperlihatkan ya. Ini saya mau buat gambar 3 dimensi dulu ya. Ya. Oke, bentar ya. Karena ini 450 ya.
sebentar. Aduh, salah. Bentar ya. Oke ya, ini saya buat gambar seolah-olah sama dengan yang tadi ya. Jadi ini misalkan gambar atau benda 3 dimensi ya. Ini kan 3 dimensi ya. Atau objek 3 dimensi, kemudian ingin saya bikin proyeksi di sebuah kotak transparan ya. Jadi ini. Nah, ini Anda bayangkan saja yang kotak luar ini adalah kubus transparan gitu ya. Kemudian ini gambar ini bisa saya lihat dari berbagai sisi. Dari depan ya, dari ini. Kemudian dari samping kanan, kemudian dari atas gitu ya. Nanti juga bisa dari samping kiri gitu ya. Gambar ini kalau saya lihat dari depan itu hanya bentuknya gini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat itu ya dari depan ya, itu gambarnya hanya gini. Ya, ini 2 dimensi ya. Ini 2 dimensi. Ya. Kemudian kalau dilihat dari samping kanan ya, itu hanya kelihatan ini gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, oke. Jadi dari kanan itu kelihatan itu. Ya, kemudian ya, ini kan 3 dimensi lagi ya. Kemudian dari atas seperti apa? Ya, dilihat dari atas. Ya, dari atas misalkan ya. Ya, dari atas. Ya. Dari atas. Ya, itu berarti ini kelihatannya ya, gitu ya. Ini contoh ya, contoh cara nanti Anda membayangkan ya, dilihat dari mana gitu ya, benda-benda dilihat dari mana ya. Ya, jadi dari atas ya. Ya. Dari atas, misalkan ya, ini dari atas nanti hasilnya seperti ini itu ya, dari atas. Ya, gitu ya, dia dari atas. Oke, gitu ya. Ini cara nanti Anda membayangkan gitu ya. Mungkin Anda kalau di rumah ya ada benda apa gitu ya. Misalkan sembarang aja benda gitu ya. Atau kita melihatnya gini ya. Ada kuda gitu ya. Kuda. Ya, Anda membayangkan sebuah hewan yang namanya kuda gitu ya. Kuda itu kalau dilihat dari samping ya, dari samping karena dari sisi sampingnya gitu ya. Itu mungkin bentuknya ya seperti kalau Anda gambar kuda dari samping itu ya. Kakinya kelihatan 4 ya, kepalanya kelihatan panjang gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari arah mukanya kuda atau wajahnya kuda, mungkin kuda itu ya hanya tinggi saja gitu ya. Kakinya yang kelihatan hanya 2 katakanlah gitu ya. Karena kaki yang belakang akan tertutup kaki yang depan ya. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti dipakai dalam metode gambar proyeksi ya gitu ya, bisa ya. Kemudian kalau gambar yang lain ya, misalkan makhluk hidup ya yang lebih simpel lagi, atau benda, kalau benda mati atau mesin ya katakanlah mobil gitu ya, mobil ya, kijang katakanlah ya. Kijang itu kalau dilihat dari sisi samping ya, kijang itu kan mobil kijang itu kan rodanya 4 ya. Tetapi ketika dilihat dari sisi samping, mungkin yang kelihatan hanya 2 buah roda. Ya, gitu ya, hanya 2 buah roda dan bentuknya ya mungkin seperti itu gitu ya. Beda nanti ketika dilihat dari depan. Dari sisi depan
kijangnya itu. Sama hasilnya ya bentuk mukanya itu seperti itu gitu ya. Kemudian rodanya juga mungkin hanya 2. Ya, hanya 2. Dan bentuknya tidak bulat kalau dilihat dari depan ya roda itu. Ya, dia bentuknya ya hanya kotak. Nah, itu contoh cara istilahnya membayangkan gambar proyeksi itu ya seperti itu gitu ya. Gambar proyeksi seperti itu. Ya, oke. Nah, oke, bentar. Nah, nanti ini juga sama gitu ya. Ini juga sama nanti ya. Jadi kalau Anda lihat ini ya, nah, kayak tadi ya. Lihat jarak tadi. Ini kan bendanya 3 dimensi yang ini ya. Kemudian kalau diproyeksikan ke kubusnya, yang depan itu yang ini gitu ya, yang depan. Ya. Berarti bagian depan ya, front itu yang ini. Ini yang front ya, yang front ini. Ya, yang front itu yang ini. Ya, kemudian yang samping ya, yang samping yang samping kanan ya, itu yang ini ya. Samping kanan berarti nanti ini adalah yang ini gitu ya, right side. Ya, kemudian yang penting lagi adalah bagian yang atas. Nah, itu ya, yang atas. Ya, gitu. Ini adalah cara memproyeksikan sebuah objek ya 3 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi ya, menjadi bentuk 3 dimensi. Ya, kira-kira gimana ini? Bisa membayangkan nggak ini? Ya, bisa membayangkan nggak atau masih bingung ini? Ya. Ya. Kebanyakan masih bingung ya. Yang masih bingung ya. Oke, ya. Nah, untuk yang sisi yang lain mungkin kita abaikan ya. Jadi yang penting ini ya, yang penting nanti ya adalah minimal 3 pandangan ya, minimal 3 pandangan. Ya. Kemudian nanti di sisi kiri ini ya. Sorry. Di bagian kiri ini ya, yang kiri ini ya. Yang kiri ini adalah hasilnya adalah yang ini gitu ya. Sisi kiri ya. Jadi dilihat dari sisi kiri. Ya, dilihat dari sisi kiri. Ya, dilihat dari kiri ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya gitu ya. Sisi kiri dan sisi kanan ya, itu kok berbeda gitu ya, garis-garisnya ya. Yang sisi kanan itu semuanya garis continue solid ya. Jadi solid. Garisnya solid. Kalau yang sisi kiri itu yang tengah itu adalah garisnya putus-putus. Ya. Garis yang putus-putus itu maksudnya yang mana sih itu ya? Ada yang tahu nggak ini? Gimana? Oh ya, oke ya. Benar ya, gitu ya. Mungkin ya, ini kalau dilihat dari sisi kanan, maka garisnya itu akan kelihatan semua ya, konturnya ini ya. Yang ini kelihatan ya, yang ini kelihatan, kemudian yang ini kelihatan ya. Kemudian ini juga kelihatan ya. Ya, garisnya kelihatan semua. Ya. Tapi kalau dari sisi kiri, ya, dilihat dari kiri, ya, dari kiri itu berarti nanti yang tampak itu yang hanya garis yang ini ya, yang ini, yang di sana ya, nah, kelihatan ya. Jadi ini ya, akan kelihatan semua gitu ya. Ada 4 garis. Kemudian yang ini, yang putus-putus itu untuk menggambarkan yang ini gitu ya. Ini kan nggak kelihatan ini. Garis ini ya, garis ini kan nggak kelihatan ya. Garis ini kalau dilihat dari sisi kiri itu nggak kelihatan. Ya, tetapi tidak boleh dihilangkan, jadi tetap digambar. Jadi intinya adalah profil atau bentuk yang tersembunyi ya, bentuk yang tersembunyi ya, bentuk yang tersembunyi atau garis yang tersembunyi. Dia ada garisnya tapi tidak kelihatan
kalau dilihat dari sisi kiri gitu ya. Kalau dari sisi kanan itu akan kelihatan. Ya. Sama nanti kasusnya ketika dilihat dari atas atau dari bawah gitu ya. Dari atas maka ini akan kelihatan garis ini ya. Ini kelihatan bentuk ini akan kelihatan ya dari atas ya. Tapi kalau dari bawah mungkin hanya yang kelihatan yang luarnya saja gitu ya, bagian yang tepinya ini saja ya. Nah, yang tengah ini dia tidak kelihatan, ya tidak kelihatan, tetapi tetap harus digambar. Dan gambarnya itu adalah garis putus-putus, itu ya. Itu perbedaannya ya, dilihat dari atas dan bawah, ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita ke gambar proyeksi satu pandangan ya, gambar proyeksi satu pandangan ya. Siapa itu ya yang main gitar ya? Oke. Pemilihan pandangan ya dan jumlah pandangan dalam gambar ya. Pandangan itu yang mana sih? Jadi pandangan itu yang ini tadi ya. Jadi front, right side, top, kemudian left side, bottom, kemudian rear, itu adalah pandangan namanya ya. Jadi front itu pandangan depan, right side itu pandangan kanan, left side itu pandangan kiri, top itu pandangan atas ya, bottom itu dilihat dari bawah atau pandangan bawah, rear itu pandangan dari belakang ya. Oke ya. Nah, untuk gambar proyeksi satu pandangan gitu ya. Pemilihan pandangan dan jumlah pandangan dalam gambar itu ditentukan oleh drafter ya. Jadi drafter itu orang yang menggambar, itu namanya drafter. Jadi orang yang mau menggambar sebuah objek ya, itu dia bebas memilih dari sisi mana mau dipandang atau mau digambar dan mau berapa jumlah pandangannya gitu ya. Jadi itu ditentukan oleh drafternya. Ya. Itu ya. Jadi drafter atau orang yang membuat gambar itu harus memilih ya berapa jumlah pandangannya dan dari sisi mana saja yang mau dia gambar gitu ya. Tetapi nanti prinsip dalam pemilihan itu ya yang nomor kedua ini gambar ya, gambar teknik ya, itu harus memuat sesedikit mungkin jumlah pandangan ya. Jadi sebaiknya gambar teknik itu jumlah pandangannya harus sesedikit mungkin ya. Ya, sesedikit mungkin jumlah pandangan untuk mendeskripsikan bentuk yang jelas dan lengkap ya. Jadi misalkan kalau ada gambarnya itu sederhana ya dan itu cukup dibuat dalam satu pandangan ya, maka ya di gambar satu pandangan aja sudah cukup, tidak perlu pandangan yang lain gitu ya. Nah, itu jadi kalau bisa satu pandangan ya cukup satu pandangan. Tapi kalau tidak bisa satu pandangan berarti boleh ditambah dengan pandangan yang lain gitu ya. Oke. Pandangan yang berbeda dalam sebuah objek itu dapat membantu pembaca memvisualisasikan gambar ya. Jadi kalau jumlah pandangannya lebih dari satu, katakanlah 2 atau 3, maka pandangan-pandangan tersebut akan membantu yang membaca ya atau yang melihat gambar. Ya, dalam membantu yang melihat gambar dalam membayangkan ya atau memvisualisasikan gambar tersebut ke dalam bentuk 3 dimensi ya gitu. Memvisualisasi itu mungkin tidak harus dibuat digambar gitu ya, tapi ya membayangkan oh nanti hasilnya kalau hasil bendanya itu seperti ini gitu ya. Oke. Karena setiap pandangan itu akan menjelaskan bentuk dan ukuran objek dari sisi yang berbeda gitu ya, dari sisi yang berbeda ya. Entah sisi dari kalau satu berarti ya hanya depan gitu ya. Kalau dua sisi berarti dilihat dari sisi depan dan dilihat dari sisi atas katakanlah gitu ya, atau sisi samping kanan. Oke.
Kemudian ya dalam kasus tertentu mungkin beberapa gambar bisa disajikan dalam satu pandangan saja. Ya, satu pandangan saja. Disebut dengan pandangan depan. Sebagai contoh, misalkan ya kalau gambar poros gitu ya, kalau kita mau menggambar poros, ya, gambar plat, kemudian menggambar baut, ya, nanti batang atau pasak ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya, gambar ini. Ini adalah kalau kita membayangkan bagi yang sudah nanti terbiasa membaca gambar teknik, ini adalah sebuah gambar poros. Ya. Gambar poros dengan diameter 1 dan panjang 3 gitu ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, kok saya tidak bisa membacanya atau melihatnya itu sebuah gambar poros, tapi hanya gambar kotak persegi gitu ya, kotak persegi, kemudian di ujung-ujungnya ada garis miringnya itu. Ya, itu ya. Mungkin Anda atau kalian membayangkannya seperti itu. Tapi kalau saya membaca ini, itu adalah, oh ini adalah gambar poros dengan diameter 1, panjangnya 3 gitu ya. Ada yang lain membacanya hanya, oh ini hanya kotak, tingginya 1, panjangnya 3 gitu ya. Lebarnya 1, panjangnya 3. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu dibuat miring gitu ya. Oke, kenapa kok saya bisa menyatakan ini adalah sebuah gambar poros? Pertama ya, itu di gambar ini ada garis sumbu ya. Ya, jadi ada garis sumbu seperti ini. Ya, berarti itu artinya benda ini itu mempunyai sumbu putar itu ya. Dan benda ini itu mempunyai sumbu putar. Ya, sumbu putarnya di sini. Kemudian diameternya, karena ini diameter otomatis dia adalah bulat, ya bukan kotak ya. Jadi kalau ada lambang diameter berarti ini seperti ini, berarti itu adalah bulat. Ya, adalah bulat gitu ya, bukan kotak lagi ya. Oke, kemudian di sini ya, ini panjangnya 3 ya dari ujung ke ujung. Nah, gitu. Berarti kalau dibuat 3 dimensi itu adalah ini poros diameter 1, panjangnya 3. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu disebut dengan chamfer ya. Jadi ujungnya dibuat sudut tumpul. Ya, namanya chamfer. Oke. Itu ya. Itu cara kita memvisualisasikan ya. Kemudian kenapa kok ini hanya pandangan depan? Ya. Kalau nanti digambar pandangan atas, ya kalau Anda melihat poros itu dilihat dari depan sini ya, kemudian dilihat dari atas ya pasti sama saja bulat gitu ya. Kan kalau bulat dilihat dari sisi depan dan atas ya sama saja. Kemudian dilihat dari sini, dilihat dari sisi ini ya. Kalau gambar poros ini dilihat dari sisi samping sini, ya itu nanti pasti bentuknya bulat gitu ya, bulat 2 gini. Nah, kemudian ini ada garis sumbunya, ya gitu ya, ada garis sumbunya gini. Oke gitu ya, kira-kira gini. Karena kalau gambar saya tidak bulat benar ya, karena tidak menggunakan hanya menggunakan tangan ya, freehand. Ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi samping, itu ya bentuknya hanya ini gitu ya. Nah, bentuk seperti yang sisi ini, sisi samping ini, itu sebenarnya ya tidak harus digambar karena ini tidak bisa menggambarkan bentuk keseluruhan ini gitu ya. Makanya ini tidak perlu ya. Cukup dibuat satu pandangan. Nah, kalau satu pandangan itu disebut dengan pandangan depan ya. Satu pandangan ya. Jadi ini bukan pandangan samping, tapi ini pandangan depan ya. Kalau ini pandangan samping, samping kanan ya, samping kanan ini. Oke, gitu ya. Ini contoh gambar proyeksi satu pandangan ya. Jadi hanya dilihat dari satu sisi saja, ya, sisi depan. Oke, ini adalah dua contoh gambar yang cukup dibuat dalam satu pandangan saja ya, pandangan depan ya. Oke ya, ini contoh lagi ya.
gambar 5.2 ini. Ya. Ya, kalau kita lihat gambar seperti ini, ya, berarti gambar ini adalah gambar poros tapi diameternya berbeda-beda, gitu ya. Jadi ini kalau kita melihat gambar seperti ini, kita nanti kalau Anda sudah terbiasa ya membaca gambar teknik, kalau Anda melihat gambar seperti ini, berarti oh ini adalah gambar poros dengan diameter yang berbeda-beda. Kalau Anda belum terbiasa, mungkin Anda melihatnya ini hanya gambar kotak 3 buah gitu ya. Ini gambar kotak 1, kotak 2, kotak 3 gitu. Nah, tapi kalau Anda nanti sudah terbiasa membaca gambar teknik, ya ini adalah gambar poros, tapi diameternya berbeda-beda. Buktinya apa? Buktinya gitu ya. Buktinya pertama, dia ada garis sumbunya. Ya. Garis sumbu berarti itu adalah sebuah benda atau komponen atau objek yang berputar itu ya, berputar. Ya. Kemudian di sini ukurannya itu ada lambang diameter. Ya, ini ukurannya ada lambang diameter. Ini ukurannya ada lambang diameter. Yang ini yang paling kecil juga ada lambang diameter. Berarti itu bentuknya bulat. Ya, oke. Kemudian panjangnya itu masing-masing ya. Ini ada 2,687 ya totalnya. Yang ini adalah 0,875. Ini 1,25 ya. Pertanyaannya, berapa panjang yang ini gitu ya? Kok nggak digambar sekalian gitu ya? Panjang yang ini berarti nanti panjang total dikurangi 0,875 dan dikurangi lagi 1,25 gitu ya. Oke ya, itu ya. Ini contoh ya. Nah, kenapa kok ini tidak dibuat dua pandangan ya? Ini hanya pandangan depan. Kalau dilihat dari sisi kanan gimana? Ya nanti bentuknya sama. Jadi bentuknya nanti 1, ada 3 bulatan gitu ya. 2 dan 3 gini kira-kira ya. Nanti ini ada garis sumbunya. Nah, garis sumbunya. Kira-kira gini. Ya. Oke, tapi ini enggak tepat ya. Tidak tepat ukurannya. Tapi kalau dilihat dari samping kanan, itu adalah bentuknya ya seperti ini gitu. Ya. Oke ya. Lah gambar yang samping kanan ini sebenarnya tidak cukup atau istilahnya tidak penting gitu ya. Karena gambar ini malah membingungkan nanti ketika gambar ini nggak ada gitu ya. Kalau gambar yang pandangan depan ini nggak ada, kalau Anda hanya gambar yang ini pasti bingung juga ini. Maksudnya apa ini? Kok ada bulatan 3 gitu ya. Tapi kalau Anda melihat gambar ini, melihat gambar yang pandangan depan ini tanpa gambar yang ini, mungkin yang ini lebih jelas gitu ya. Sudah cukup mewakili, jadi ini tidak perlu yang pandangan samping kanan ini. Oke, gitu ya. Cara membaca gambar ya. Ini sambil kita belajar ya, membaca gambar. Kemudian gambar yang di bawah ini ya. Gambar 5.3 ini ya. Ini ya, ini kalau saya melihat ini adalah gambar plat gitu ya. Gambar plat ya. Plat itu apa ya? Sudah tahu ya plat ya. Plat itu kayak balok tapi tipis gitu ya. Balok tapi tipis itu plat. Buktinya apa Pak? Itu ya. Buktinya pertama ukurannya ya itu panjangnya 6 gitu ya. Panjangnya 6, lebarnya itu 1. Ya, lebarnya 1. Kemudian ada tulisan di sini. Ya, ada tulisan di sini note gitu ya. Note itu catatan. Itu adalah 0,125 tik ya. Jadi 0,125. Tebal 0,125 ya. 0,125. Jadi ini adalah plat. Ya, plat. Kok bukan bulat seperti yang di atas? Ya, mungkin ada yang bingung juga ya. Kok gambar ini bukan bulat seperti yang di atas? Pertama, kenapa kok tidak bulat? Lah ini ukuran panjangnya ini tidak ada lambang di depannya gitu ya. Kalau ini ada lambang diameter berarti mungkin bisa bulat. Ya, tapi di sini nggak ada.
Dia hanya ukuran 1 ya, 1.00 ya. Kemudian ini 0,50 itu ya, setengahnya. Lah yang gambar ini apa Pak? Itu ya. Gambar ini berarti ini ada lubang gitu ya. Ada gambar lubang. Jadi plat ini ukurannya 6 kali 1, kemudian di sebelah kanan itu ada lubangnya dengan diameter setengah itu ya. Tebal plat adalah 0,125. Oke, itu ya. Kalau dilihat dari atas bagaimana? Dilihat dari atas atau dari sisi samping kanan ya. Dilihat dari samping kanan itu bentuknya ya ini aja bentuknya ya. Nah, kemudian di sini ada lubangnya nanti. Ya, ada lubangnya ini. Nah, ini harusnya putus-putus lubangnya ya, garisnya ya. Nah, jangan gambarnya nggak tepat ya. Jadi ini ada lubangnya. Nah, ini nanti ukurannya ya. Ukurannya itu adalah titik 1, 2, 5 itu ya. Oke. Ini 0, ya. 0, oke, gitu ya. Nah, ini tetapi gambar ini tidak perlu ya, tidak perlu dibuat gitu ya. Artinya yang ini itu tidak perlu ya. Tidak perlu dibuat. Karena dia dengan gambar pandangan ini pun itu sudah bisa mewakili. Ya, sudah bisa mewakili atau tidak perlu pandangan yang lain ya untuk menjelaskan gambar. Oke, gitu ya. Sudah jelas belum ini? Kira-kira. Jelas ya? Oke. Nah, ini adalah gambar proyeksi satu pandangan ya, satu pandangan. Oke. Nah, kemudian ini ya adalah gambar proyeksi dua pandangan ya, gambar proyeksi dua pandangan. Ya. Jadi ini dipakai untuk apa? Jadi misalkan untuk objek yang bentuknya silinder ya atau plat datar. Jadi bisa objek silinder atau plat datar yang lebih kompleks ya. Artinya bentuknya itu lebih kompleks ya, lebih rumit gampangnya gitu ya. Lebih banyak lekuk-lekuknya atau banyak kembangannya gitu. Ya, sehingga di situ dibutuhkan lebih dari satu buah pandangan ya. Lebih dari satu buah pandangan. Ada kalanya dibutuhkan ya dua pandangan untuk dapat memahami bentuk dan ukuran gambar ya. Jadi kalau misalkan satu buah satu pandangan itu tidak cukup, kita boleh menambahkan dua pandangan gitu ya. Menambahkan menjadi dua pandangan. Nah, fungsinya apa kok ditambah dengan pandangan yang lain? Yaitu untuk dapat memahami bentuk dan ukuran. Ya. Jadi untuk lebih memahami bentuk dan ukuran gambar ya, atau objek itu tadi ya. Di sini drafter atau orang yang menggambar ya, drafter ya, katakanlah Anda yang akan menggambar gitu ya, atau kalian yang mau membuat gambarnya, itu harus memilih dua pandangan terbaik. Ya, dua pandangan terbaik itu mungkin pandangan yang paling bagus. Ya, kriteria bagus itu apa? Ya, bagus itu atau terbaik itu berarti gambar yang dapat menjelaskan bentuk detail yang paling lengkap. Ya, bentuk detail yang paling lengkap. Ya. Contohnya ada dua pandangan ini ya, yang dua buah gambar ya, A dan B. Kita bahas yang A dulu, itu ya. Kita bahas yang gambar A dulu. Ya. Gambar A ini pandangan depannya adalah seperti ini itu ya. Pandangan A ini ya. Ya, pandangan depannya bentuknya seperti ini. Ya, mungkin gambar ini tidak begitu jelas ya. Artinya kalau pandangan yang ini saya hilangkan, yang pandangan sisi kanan ini saya hilangkan, saya akan menerjemahkan ini adalah bentuknya semua silinder gitu ya. Ini diameternya besar, yang ini diameternya kecil gitu ya. Jadi sebuah poros
dengan diameter yang berbeda ya, dari sisi depan ya. Kemudian karena itu bisa multitafsir gambar pandangan depan, maka perlu tambahan pandangan yang lain. Misalkan saya ambil yang pandangan kanan ini, right side. Oh, ternyata ketika dilihat dari sisi kanan, ya, sisi kanan, ternyata yang besar itu bentuknya bulat, tapi yang kecil ini bentuk penampangnya itu adalah persegi. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Ini sudah bisa membedakan ya. Ya, misalkan yang ini satu tupi, mungkin saya membayangkannya ini semua bulat ya, karena ada garis sumbunya. Ini garis sumbu berarti dia bulat kan gitu ya. Tetapi ternyata dilihat dari sisi kanan, itu yang besar memang bulat, tapi yang kecil itu tidak bulat, tapi kotak. Nah, berarti dalam gambar itu mungkin satu pandangan tidak cukup, karena satu pandangan bisa multitafsir atau banyak penafsiran gitu ya. Ya, makanya perlu ditambahkan pandangan yang lain. Ini misalkan pandangan kanan, ya. Dan hasilnya ternyata memang berbeda, ya. Artinya gambarnya itu seperti yang ini, itu ya, kelihatannya seperti ini. Ya. Kemudian, kalau dilihat dari atas gimana? Misalkan pandangan depan tidak cukup, ya. Kalau saya lihat dari atas bagaimana? Dilihat dari atas, ternyata kok bentuknya sama saja dengan pandangan depan. Berarti di sini pandangan atas tidak perlu, karena pandangan atas sudah diwakili oleh pandangan depannya. Ya, seperti itu. Ya, sehingga di sini ada keterangan top ini unnecessary view, jadi tidak dibutuhkan. Jadi ini dalam gambar mungkin tidak perlu kita gambar ya, tidak perlu kita gambar. Ya, jadi kita silang saja ya. Jadi kita hilangkan. Jadi cukup dua pandangan, pandangan depan dan pandangan samping kanan. Gitu ya. Cukup jelas ya. Oke. Ya, di sisi lain nanti ya, ini contoh yang B ya. Contoh yang B. Ya, ini pandangan depannya seperti ini gitu ya, pandangan depan ya, front. Ya, dia dari pandangan depan ini kasusnya sama dengan yang A ya, cuma ini posisi gambarnya aja yang berbeda ya. Ini ini tegak ya, yang ini dia horizontal ya. Di sini ya dari sisi front ya, kita mengabaikan gambar yang atas dulu, seolah-olah ini nggak ada gitu ya. Maka kalau saya membayangkan gambar pandangan depan itu, dia adalah silinder bulat ya, atau poros bulat dengan diameter yang berbeda ya. Yang bawah lebih besar diameternya dibanding yang atas ini. Ya, tetapi sebenarnya gambarnya bukan itu. Ya, kalau dilihat dari aslinya sebenarnya gambarnya itu bukan itu. Ya, tetapi sebenarnya yang atas itu kotak. Ya, karena buktinya kalau dilihat dari atas itu gambarnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Yang besar itu bulat, yang kecil itu kotak itu ya. Nah, ini kan berarti gambarnya atau bentuk bendanya itu kan lebih kompleks ya, sehingga butuh pandangan tambahan selain pandangan depan ya. Oke. Ya, gitu ya. Ini sebenarnya sama kasusnya dengan ini. Kemudian kalau tiga pandangan bagaimana? Tiga pandangan berarti ditambah pandangan samping kanan ya. Ternyata pandangan samping kanan ini sama dengan pandangan depan. Kalau dilihat ya. Nah, berarti pandangan kanan ini tidak diperlukan. Ya, artinya tidak perlu digambar. Ya, tidak perlu kita gambar ya. Karena ini sama saja dengan pandangan yang depan atau front. Ya. Oke, gitu ya. Ini justifikasi atau pembenaran kita kalau menggambar hanya dua pandangan ya. Oke. Kalau yang pertama tadi itu justifikasi kita atau pembenaran kita menggambar hanya satu pandangan ya. Kalau yang ini dua pandangan ya. Oke. Ada pertanyaan dulu dari sini untuk proyeksi dua pandangan? Tidak ya? Jelas nggak ini?
Jelas ya? Oke. Ya, oke. Ini juga saya rekam ya. Nanti kalau nanti misalkan masih bingung, nanti bisa dilihat di rekaman saya ya. Oke. Nah, ini contoh lagi ya, memproyeksikan bentuk silinder ya. Memproyeksikan bentuk silinder ya. Oke, ini ya. Ini gambar sebuah silinder tetapi berlubang ya. Ini berlubang ya. Ini kita ambil contoh ya, pandangan depan sebuah silinder berlubang atau katakanlah pipa gitu ya. Ya, gambar ini adalah hanya kotak ya. Hanya kotak. Kemudian yang ini garis pejal solid ya, kemudian di sini garis putus-putus. Putus-putus ya. Berarti nanti dalam bayangan kita ternyata itu ada profil yang tidak kelihatan gitu ya. Ada profil di dalam atau di sebelah belakang sana yang istilahnya tidak kelihatan ketika dilihat dari depan ya. Kemudian kenapa kok saya bisa mengatakan ini adalah silinder? Ya karena ada garis sumbunya. Ya, ada garis sumbunya. Kalau garis sumbu ini tidak ada, berarti itu bukan silinder ya, tetapi sebuah kotak yang bolong tengahnya gitu ya. Jadi nanti Anda harus jeli ya membedakan kotak itu adalah silinder atau memang ya hanya kotak saja gitu ya. Ya, salah satunya adalah apakah ada sumbunya gitu ya. Kalau tidak ada sumbunya berarti itu kotak. Ya. Kalau ada sumbunya berarti ya itu adalah silinder. Ya, gitu ya. Nah, untuk menggambarkan silinder yang berlubang ya, maka nanti ya bisa menggunakan dua pandangan gitu ya. Bisa menggunakan dua pandangan seperti ini. Ya, dari front view pandangan depan ya. Ini bagian yang tidak tampak itu kita atau lubangnya, profil lubang itu kita bikin garis tak tampak ya, hidden tersembunyi. Garisnya putus-putus ya. Garisnya putus-putus ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi kanan ya berarti akan kelihatan seperti ini kan gitu ya. Berarti ini bagian luarnya, kemudian yang tengah itu adalah lubangnya ya. Ini ada garis sumbunya lagi ya, karena profil lingkaran itu harus dibuat garis sumbu ya. Jadi kalau membuat lingkaran, menggambar lingkaran gitu ya, itu harus ada sumbunya. Ya, oke, ini ya untuk memproyeksikan bentuk silinder. Kemudian yang ini yang kedua ya. Nah, ini. Ya, ini mungkin agak berbeda dengan yang kasus pertama tadi gitu ya. Kasus yang pertama ini ya. Oke, ya. Ini berarti gimana ini? Ini lubang atau bukan ini ya? Kalau dari sini. Ya. Ini lubang atau bukan ini? Ya. Ini lubang. Nah, ini apa ini? Nah, ini lubang bukan ini ya. Kalau saya membaca gambar ini, itu tidak berlubang ya. Jadi, ya, ini silinder tapi tidak berlubang. Kok bisa Pak gitu ya? Kalau Anda lihat di sini ya, kalau ini hanya satu pandangan saja seperti ini, katakanlah yang ini nggak ada gitu ya, misalkan ya, yang pandangan ini nggak ada, mungkin saya melihatnya ini juga berlubang gitu ya. Ini sebenarnya ini lubangnya tidak tembus tapi ya, ini lubang hanya sampai sini. Ya, lubangnya sampai sini ya. Yang ini kan nggak ada lubangnya ini. Berarti lubangnya hanya sini tapi tidak tembus. Tetapi setelah kita lihat pandangan kanannya ini, saya jadi berubah pikiran. Nah, saya jadi berubah pikiran karena ternyata sebenarnya itu bukan lubang ini ya. Bukan lubang. Jadi yang putus-putus ini adalah profil ya. Jadi yang ini ya, yang putus-putus ini itu adalah profil ini gitu ya. Profil dari ini. Nah, ya.
ini kan pas di sini ya. Kalau saya tarik, oh di sini gitu ya. Nah, ini ke sini. Ya, kalau saya tarik, ya kalau saya tarik itu ya garis ini ya. Saya tarik ke sini ya. Itu pas di posisi ini gitu ya. Nah, ini kalau saya tarik itu pas posisi ini gitu ya. Nah, berarti sebenarnya itu porosnya tidak berlubang, tapi di bagian sisi ini, sisi kanan ini, porosnya dipotong gitu ya, dipotong ya, atau dikepras istilahnya ya, dipotong sehingga dilihat dari depan itu tidak kelihatan potongannya kan gitu ya. Oke, dari sisi depan sini kan nggak kelihatan ini, ya nggak kelihatan. Nah, tapi dilihat dari sisi samping kanan ternyata porosnya ini, ya ini dua poros ya, ada diameternya, ini benar-benar bulat ya, ini poros, tapi bagian yang luar ini atau bagian yang besar porosnya itu dipotong gitu ya, ini dipotong ya, ini ya, ada potongannya ini ya. Nah, ada potongannya ya, itu ya, jadi ini porosnya tidak berlubang ya gitu. Oke, nanti bisa Anda lihat lagi gitu ya, Anda pelajari lagi ya di materi PDF saya ya, sudah saya share tadi pagi. Oke ya, ini memproyeksikan bentuk silinder ya. Kalau ini sudah benar-benar lubang ini ya. Ini benar-benar silinder ya. Ini diameter yang besar 0,238, diameter yang kecil 1,62 ya. 2,38, 1,62 diameternya. Ini yang kecil ini diameternya 1,62. Yang besar itu 2,38. Tetapi dipotong gitu ya. Dipotong di sebelah sininya. Nah, potongannya jaraknya adalah 1 dari pusat. Nah, ini ya. Oke, berarti ini profil yang putus-putus ini adalah yang ini, potongannya ini gitu ya. Oke, gitu ya. Cukup jelas ya, saya kira ya, penjelasan dari saya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini sudah sejam lebih ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah gambar proyeksi 3 pandangan ya. Tadi yang pertama itu gambar proyeksi 1 pandangan. Tadi barusan itu gambar proyeksi 2 pandangan. Yang terakhir itu adalah gambar proyeksi 3 pandangan ya. Gambar proyeksi 3 pandangan. Salah satu metode penting dalam gambar ya. Jadi metode penting dalam gambar yaitu memproyeksikan objek gambar dalam 3 pandangan ya. Mana objek gambarnya? Objek bendanya ya. Objeknya adalah yang ini ya. Nah, ini gambar ini bisa kita proyeksikan ke 3 pandangan ya. Ke 3 pandangan ya. Oke, bagaimana caranya ya? Jadi di sini objek digambar ya, objek digambar dengan cara melihat langsung pada sisi depan ya, sisi samping dan sisi atas. Nah, gitu ya. Sehingga bentuk permukaan objek ditunjukkan pada masing-masing pandangan ya. Nah, sebagai contoh yang gambar ini ya. Ini adalah objek. Bendanya ya. Benda itu pasti 3 dimensi. Tidak ada benda 2 dimensi ya, kecuali benda yang tipis, katakanlah kertas gitu ya. Kalau kertas kan itu yang tebalnya, meskipun itu juga 3 dimensi ya, karena dia punya tebal ya. Oke ya. Jadi objek itu pasti 3 dimensi ya. Nah, cara memproyeksikannya bagaimana? Cara memproyeksikannya berarti langsung dilihat ya, dengan langsung dilihat pada sisi-sisinya ya. Katakanlah sisi depan. Nah, sisi depan dilihat dari sini ya. Nah, kemudian sisi samping. Nah, sisi samping berarti ini benda ini saya lihat dari sisi samping gitu ya. Kemudian dilihat dari sisi atas. Nah, jadi kayak tadi ya, misalkan kalau Anda melihat sebuah mobil
Mobil kan 3 dimensi ya. Mobil itu dilihat dari front, katakanlah dari bagian moncongnya ya. Moncongnya dari sisi depan. Itu mungkin kelihatan 2 buah lampu utama gitu ya. Ada kaca depannya. Kemudian ada grillnya gitu ya. Ada grillnya. Kemudian ada rodanya 2 ya dari depan ya mobil. Kemudian dari sisi samping mobil itu akan kelihatan bentuk lekuannya gitu ya, dari depan sampai belakang lekuan bodi mobil akan kelihatan ya. Kemudian ada kaca samping, kaca jendela. Kemudian rodanya bentuknya bulat 2 ya. Kalau dari depan tadi bentuk roda hanya kotak ya. Nah, kemudian mobil dilihat dari sisi atas, mungkin yang tampak ya hanya kotak saja gitu ya. Mobil itu dilihat dari atas ya bentuknya hanya kelihatan atapnya sama kapnya gitu ya. Ya, kaca samping nggak akan kelihatan mobil itu dilihat dari sisi atas ya. Lampu depan itu nggak akan kelihatan kalau dilihat dari sisi atas ya. Oke, itu ya. Bisa membayangkan ya? Bisa membayangkan nggak ini? Bisa ya. Jadi saya mengilustrasikan biar Anda lebih mudah memahami gitu ya. Sama nanti ketika Anda melihat benda ini gitu ya. Benda ini ya. Dilihat dari depan, mungkin benda itu bentuknya hanya huruf L seperti ini gitu ya. Dari depan bentuknya huruf L. Dari sisi samping mungkin hanya kotak. Kemudian ada garisnya ini gitu ya. Ini sebagai batas sisi aja ya gitu ya. Kemudian dari atas sama juga kotak, tapi ada bidang yang miring atau garis yang miring ya, sisi yang miring ini gitu ya. Nah, itu ya, itu cara memproyeksikan 3 pandangan ya, sisi depan, samping, dan atas gitu ya. Oke, gitu ya. Jelas ya itu ya. Oke. Kemudian ya, hasilnya nanti ya, seperti ini gitu ya, seperti ini gitu. Ya, jadi hasilnya dari gambar proyeksi itu ya, itu adalah yang ini gitu ya. Nah, nanti susunannya ya katakanlah yang front ini ya, dilihat dari depan. Front bentuknya seperti ini. Berarti ini nanti kalau digambar di bidang kertas itu yang front itu nanti hasilnya yang ini gitu ya. Ini yang front. Ya. Pandangan depannya seperti itu. Kemudian yang sisi samping kanan ya, hasilnya nanti seperti yang ini. Itu ya. Kemudian yang atas berarti dilihat dari atas hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Oke. Ya, gitu ya. Sudah bisa ya, istilahnya, nah ini garis saya nih. Ya, jadi ya sudah cukup bisa membayangkan ya ini ya, karena gambar itu sebenarnya ya hanya membayangkan ya, intinya ya. Membayangkan atau memvisualkan. Nah, oke. Di sini ya Anda lihat ya, front view, right side view ya, dan top view. Posisi gambar dalam proyeksi itu harus ada kaitannya ya, posisi gambar ya. Ini ada top view di sini. Ini ada front view ya. Nah, nanti Anda bisa melihat hubungan bentuk antar garis gitu ya, kalau Anda mencermati gambar ini. Ini bentuknya L gini ya. Bentuknya L seperti ini. Kemudian ini ada garisnya. Ini namanya garis proyeksi ya, atau proyektor ini namanya. Nah, ini ada hubungannya ya. Oh, ternyata dari depan itu ya, katakanlah ini ya. Kok ini garisnya 2, Pak? Kok enggak 1 gitu ya. Nah, ini 2 ini berarti garis yang ini gitu ya. Anda harus bisa memulai membayangkan ini nanti ya. Nah, ini penting sekali dalam gambar proyeksi ya. Jadi ini sisi luarnya. Sisi luar itu yang ini gitu ya. Nah, ini sisi dalamnya ini gitu ya, karena ini miring. Nah, ini pasti berhubungan dengan pandangan atasnya. Oh, bentuknya seperti ini gitu ya. Dilihat dari samping kanan juga sama. Ini ya, oh ini yang ini bentuknya ya. Oh, yang garis yang bagian dalam ini, yang vertikal ini
itu ini gitu ya. Nah, yang atas ini ya ada hubungannya pasti ya, itu pasti berhubungan ya. Oke ya. Jadi garis-garis ini baik yang di bagian luar ya, yang luar ini yang luar itu pasti ada hubungannya ya. Pasti ada hubungannya. Ya. Bagian dalam ini misalkan ini ya, ini garis hubungannya pasti yang ke sini. Nah, ini ya. Ini juga sama ya, bagian dalam ini pasti ada hubungannya dengan ini. Sama juga nanti yang ini ya. Oh, ini pasti nanti hubungannya dari sisi kanan itu dengan atas ini gitu. Ya. Sehingga nanti dari pemahaman ini ya, kita bisa langsung istilahnya memvisualisasikan gambar sekaligus nanti tahu ukuran-ukurannya ya. Tahu ukurannya ya. Kalau ini ya, jadi ini pentingnya. Nah, posisi gambar ini juga tidak boleh sembarangan ya, berubah-ubah. Jadi misalkan top view-nya saya geser di tengah sini boleh enggak, Pak? Gitu ya. Top view ini saya gambar di sini boleh enggak, di tengah-tengah sini? Enggak boleh gitu ya, itu enggak boleh. Karena nanti kita jadi bingung yang baca gambar ya. Kalau posisi top view itu enggak boleh di samping sini. Atas ya, posisinya di atas front view, pas tepat gitu ya. Pandangan kanan juga harus tepat di sebelah kanan yang pandangan depan ya. Tidak boleh pandangan kanan itu posisinya agak naik sedikit gitu ya. Itu enggak boleh. Ya, karena itu nanti akan membingungkan yang membaca gambar ya. Akan bingung yang membaca gambar itu. Ya, sudah pasti ya akan bingung. Ya, berarti itu bukan pandangan kanan, nanti pandangan gado-gado gitu ya. Ya, oke. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari gambar proyeksi ini? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya, ya. Ini harus dipahami ya, karena ini sebenarnya intinya gambar teknik itu di gambar proyeksi ya. Dan ini akan berkelanjutan nanti di semester 2 ya. Ada gambar CAD nantinya ya, gambar menggunakan komputer. Itu kalau gambar proyeksinya masih bingung-bingung, nanti biasanya juga akan kebingungan nanti ya. Akan sulit memahami sebuah gambar ya, gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Ya, tidak ya. Oke, baik ya, nanti sambil dibaca ya. Oke, ini jam berapa ini? 1.38 ya. Oke. Nah, sekarang sebentar ya. Sebenarnya ini masih ada beberapa ya. Oke, saya coba ke bentar. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti oke ya, ini sudah dipahami ya tentang cara memproyeksikan. Ya, sekarang saya lanjutkan sedikit ya tentang sudut proyeksi ortografis ya, sudut proyeksi. Ya. Jadi nanti ya dalam gambar itu proyeksi itu, gambar proyeksi ortografis itu ada dua jenis ya, ada dua jenis ya, ada dua jenis ya, yaitu ada yang disebut dengan sudut pertama atau first quadrant ya, first quadrant berarti yang ini ya, jadi sudut pertama ya, atau kuadran pertama. Kemudian ada yang set kuadran ya, atau sudut ketiga ya, sudut ketiga ya. Jadi kalau Anda bayangkan kuadran itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Lah yang dipakai dalam gambar proyeksi
itu ada dua ya. Ada dua jenis proyeksi yang ortografis itu. Ada sudut pertama ya, first angle atau first quadrant. Kemudian ada yang third quadrant ya, sudut ketiga, kuadran ketiga atau sudut ketiga ya. Sudut ketiga ya. Apa bedanya gitu ya? Apa bedanya? Ya, kalau Anda melihat ini ya. Sekarang yang first quadrant ya. First quadrant ini ya. Ini katakanlah benda ya ini ya. Ini benda. Ya, kemudian ini bidang-bidang ini kita anggap sebagai bidang proyeksi ya. Nah, ini bidang proyeksi. Kemudian ini bendanya ya, ini bendanya. Nah, kalau first quadrant berarti nanti ya orang yang melihat ya. Jadi orang yang melihat itu kan di sini berarti. Ya. Orang yang melihat ya itu dari sini gitu ya. Orang melihat benda ya. Orang melihat benda. Kemudian proyeksinya itu berada di belakang benda gitu ya. Jadi orang melihat dari sisi kanan ini ya. Nanti hasil proyeksinya itu diletakkan di belakang bendanya. Jadi ini benda, proyeksinya di sini hasilnya gitu ya. Kalau dilihat dari atas juga sama. Dilihat dari atas ya. Dilihat dari atas ya. Nah, dari atas ini, dilihat dari atas ini ya. Maka nanti hasil proyeksinya itu adalah di posisinya di belakang atau di bawahnya ini. Atau di bawahnya benda gitu ya. Ini yang first quadrant atau sudut pertama. Nah, first quadrant ini banyak dipakai di negara-negara Eropa ya. First quadrant ya, sudut pertama ini. Ya, jadi negara-negara Eropa itu kalau membuat gambar proyeksi itu menggunakan first quadrant. Nah, kalau yang bedanya dengan yang sudut ketiga, ya, sudut ketiga itu yang ini ya. Sudut ketiga bedanya apa gitu ya. Sudut ketiga yang ini. Bedanya apa gitu. Bedanya ini ya. Ini sama dilihat dari sini gitu ya. Dilihat dari sini. Dari kanan gitu ya. Ya. Kemudian dilihat dari atas juga sama. Ya. Nah, di sini dilihat dari kanan itu posisi proyeksinya ya, posisi proyeksinya itu berada di depan gambar gitu ya. Ini kan di depan gambar. Ini orang yang melihat di sini ya. Di sebelah kanan ini orang yang melihat. Ya. Kemudian bendanya yang dilihat itu ini hasil proyeksinya diletakkan di depannya. Ya. Diletakkan di depannya. Kemudian kalau dilihat dari atas juga sama, dilihat dari atas gambar proyeksinya atau hasil proyeksinya itu diletakkan di atas bendanya. Ya, ini orang yang melihat dari atas, bendanya di sini ya. Lah hasil proyeksinya atau hasil kita melihat itu diletakkan di atas bendanya gitu ya. Nah, itu perbedaannya ya. Hasil gambarnya sama. Jadi hasil proyeksinya itu sama aja hasil proyeksinya ya. Tetapi yang membedakan itu hanya posisinya saja. Ya, posisi meletakkan gambar nanti di kertas gambar itu akan berbeda ya. Nah, nanti kita lihat bedanya. Nah, yang sudut ketiga ini atau third quadrant ini itu yang pakai adalah biasanya adalah Amerika gitu ya. Jadi sudut Amerika ya atau proyeksi Amerika itu istilahnya ya. Atau mungkin di negara-negara Asia ya. Negara-negara Asia dan Amerika itu lebih banyak menggunakan yang sudut ketiga ini atau third angle atau third quadrant ya, ke kuadran ya. Ya, gitu ya, bedanya itu ya. Jadi pemakaian aja. Sehingga nanti kadang-kadang kita kalau melihat gambar-gambar yang orang-orang Eropa itu agak berbeda dengan hasil proyeksinya orang-orang Amerika atau Asia ya. Jadi gambarnya berbeda dalam artian meletakkan gambarnya ya. Tapi kalau gambarnya sendiri sama. Ya. Nanti kita lihat bedanya ya. Nanti kita lihat bedanya. Ya, oke.
Nah, sekarang kita lihat hasil proyeksi orang-orang Eropa ya, yang first angel projection ya. Nah, bendanya itu ini gitu ya. Bendanya ini, kemudian orang yang melihat itu di sini gitu ya. Nah, berarti ini kita anggap sebagai pandangan depannya itu ya, pandangan depan dari sini. Nanti hasilnya itu adalah yang ini ya, dia dari depan ini. Nanti berarti dia ke depan ya, depannya ini ya. Nah, pandangan depan ya ini ya. Nah, pandangan depannya ini. Ya, pandangan depan. Ya. Kemudian ketika dilihat dari samping kanan, ya, pandangan kanan ya. Dilihat dari samping kanan ya. Dari kanan ini, dari kanan ini, maka nanti hasilnya itu adalah ini gitu ya. Nah, hasilnya yang beda apa? Di sini yang membedakan ya, pandangan kanan itu kalau diletakkan malah di sebelah kiri gitu ya. Anda lihat ya ini ya. Jadi bedanya apa? Ini pandangan depan, ini pandangan kanan. Tapi posisi pandangan kanan itu diletakkan di sebelah kiri pandangan depan ya. Gitu ya, bedanya gitu. Nanti juga sama dilihat dari atas. Ya, dilihat dari atas ini, maka posisinya itu malah di bawah itu ya. Nah, posisinya malah di bawah sini. Ya, posisinya malah di bawah ya. Nah, ini yang nanti akan membedakan ya dengan yang proyeksi Amerika gitu ya. Jadi ini kalau Eropa dilihat dari kanan itu posisinya di sebelah kiri pandangan depan. Dilihat dari atas itu posisinya di bawah pandangan depannya gitu ya. Nah, itu yang nanti yang mungkin kalau Anda tidak terbiasa itu akan bingung ya, akan bingung ya. Kemudian ini simbolnya gitu ya, simbolnya. Ini ada lihat ya, ini ada sebuah apa ini? Gambar apa ini ya? Kerucut yang terpotong ya. Yang terpotong. Ini ya, dilihat dari depan ini, dilihat dari sini, dilihat dari mana ini? Samping kiri gitu ya. Dilihat dari samping dilihat dari samping kiri, tapi hasilnya diletakkan di sebelah kanan. Ya, itu ya. Ini simbol proyeksi Eropa ya, atau first angel. Nanti kita lihat dengan hasil proyeksi Amerika gitu ya, hasil proyeksi Amerika. Yang diproyeksikan sama bendanya ya. Jadi yang diproyeksikan bendanya sama ya. Anda lihat di sini ya. Anda lihat di sini ya. Anda lihat ya, ini dari depan ya, dari sini. Depan. Nah, dari depan nanti pandangan depannya itu yang ini gitu ya. Nah, pandangan depan ini. Ya, kemudian dilihat dari kanan, berarti dari sisi ini ya, dilihat dari kanan. Maka nanti hasilnya itu adalah yang pandangan kanan. Ya, lihat posisinya pandangan kanan ya, itu di sebelah kanan pandangan depan ya, gitu ya. Nanti kalau dilihat dari atas, hasilnya adalah ini. Nah, kalau Anda lihat itu ya, tadi ya, pandangan kanan diletakkan di sebelah kanan pandangan depan. Pandangan atas diletakkan di sebelah atas pandangan depan ya, gitu. Nah, ini. Ya, ini. Kalau hasil proyeksinya sama, tetapi hanya posisi peletakan pandangan yang berbeda ya, antara Amerika dan Eropa. Ya, gitu. Ya, jelas ya. Nah, ini untuk simbolnya juga sama ya. Nah, simbolnya ini dilihat dari kiri. Ini ya, dilihat dari kiri, diletakkan di sebelah kiri pandangan ininya, pandangan depannya. Ya, oke. Gitu ya. Ini adalah dua jenis proyeksi yang berlaku di apa ya, di masyarakat ya, atau artinya di negara-negara
yang ada di dunia ini ya. Ada 2 proyeksi ini ya. Nah, nanti kalau Anda menjumpai 2 jenis proyeksi ini jangan bingung ya, jangan bingung. Oke, gitu ya. Sehingga nanti ya kalau kita bandingkan satu persatu ya, satu persatu ya. Jadi kalau ada proyeksi yang sebelah kiri ini proyeksi Eropa, yang sebelah kanan itu proyeksi Amerika ya. Anda lihat pandangan depannya itu pasti sama ya. Jadi semua pandangan sama ya. Ini sama dengan pandangan depan ya. Bentuknya pasti sama juga ya. Jadi bentuk profilnya itu sama, tidak ada yang berbeda. Pandangan depan ya. Ini pandangan depan. Nah, kemudian Anda lihat pandangan kanan ya. Pandangan kanan. Ya, pandangan kanan itu berarti yang ini ya, pandangan kanan. Ini pandangan kanan, yang ini ya. Nah, atau saya buat gini ya, biar nggak bingung. Nah, ini sama ya, pandangan kanan. Anda lihat di situ tidak ada perbedaan bentuk atau profilnya antara yang Eropa atau yang Amerika. Yang membedakan hanya posisinya saja ya. Yang membedakan hanya posisinya saja. Kalau Eropa pandangan kanan di sebelah kiri pandangan depan. Kalau yang Amerika pandangan kanan di sebelah kanan pandangan depan ya. Begitu juga untuk yang pandangan atas gitu ya. Yang pandangan atas ya. Jadi pandangan atas itu berarti yang ini ya. Ya, pandangan atas. Ini pandangan atas gitu ya. Pandangan atas. Anda lihat di situ ya. Dari sisi bentuk pandangannya tidak berbeda sama sekali. Sama persis gitu ya. Cuma yang membedakan adalah posisinya. Kalau Eropa pandangan atas itu posisinya di bawah pandangan depannya. Kalau pandangan atas proyeksi Amerika itu posisinya di atas pandangan depan. Oke, gitu ya. Ini perbedaan jenis proyeksi yang berlaku ya, yang berlaku. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya di setelah ini. Oke ya, ini contoh ya, sebagai contoh. Nah, ini pertanyaan langsung ya. Jenis proyeksi apakah gambar di bawah ini? Ada yang tahu? Amerika atau Eropa? Eropa ya. Eropa ya. Nah, karena Anda lihat di sini ya. Simbolnya sudah kelihatan langsung. Ya, sudah kelihatan langsung dari simbolnya. Tapi dari bendanya sendiri juga akan kelihatan sebenarnya. Ya. Nah, ini juga kelihatan sebenarnya. Ini pipa ya. Kalau dilihat dari belokan ya, ini belokan pipa atau elbow. Dilihat dari kanan, dari sini ya. Dari kanan itu lubangnya akan kelihatan. Ya. Dilihat dari kanan itu lubangnya akan kelihatan ya. 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 Nah, dilihat dari kanan ya. Kan dari kanan ini ya, dari kanan. Ya, itu kelihatan lubangnya toh. Tetapi gambarnya itu malah digambar di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini. Ya, ini R ya, right side. Ya, dilihat dari atas sekarang lah ya, dia dari atas. Ya, dari atas itu kelihatan lubangnya toh. Tapi malah digambar di bawahnya ini ya. Ini dari top. Top ya. Ini dilihat dari bawah ya, bottom. Ya, ini dilihat dari sisi kiri gitu ya. Right, ya, left, ini L. Ya, gitu ya. Ini dari belakang. Ya, gitu. Oke, nanti bisa Anda lihat bedanya dengan yang ini gitu ya. Nah, ini proyeksi apa ini? Nah, ini adalah proyeksi Amerika ya. Amerika. Ya. Nah, ini sudah cukup jelas ya dilihat dari kanan, diletakkan di sebelah kanan ya. Ini dari kanan ada lubangnya. Dilihat dari atas, ini
kelihatan lubangnya ya. Oke, itu ya. Nah, menurut Anda kira-kira mana yang mungkin paling mudah Anda membayangkan, proyeksi Amerika atau Eropa? Ya, Amerika ya. Jadi sebenarnya nanti biar kita terbiasa, mungkin kita pakai salah satu saja. Oh ya, oke. Mas. Racing gitu nggak ada ya. Jadi Indonesia itu yang ikut aja, kita kan hanya istilahnya bukan negara pencetus dalam ya mau pakai apa lagi? Kalau kita mau bikin teori baru ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma kan belum ada ya. Ya, jadi sebenarnya mungkin nanti ada yang bertanya juga, kenapa kok Indonesia tidak membuat standar bahan gitu ya? Namanya nanti kok tidak dikasih nama baja tahan karat, bukan stainless steel itu. Jadi sebenarnya konvensi atau aturan-aturan itu yang diakui di seluruh dunia gitu ya. Kalau kita membuat standar, bisa saja kita membuat standar, tapi mungkin tidak banyak negara yang mengakui atau yang menggunakan. Ya, jadinya standar kita hanya yang milik kita aja, artinya tidak berlaku global gitu ya. Sehingga ketika ada orang luar negeri yang mau ke sini, kemudian kita punya standar sendiri, mungkin dia juga nggak akan terbiasa dengan standar itu gitu. Sehingga standar itu memang sebaiknya yang berlaku global yang dipakai. Karena kita kan sekarang sudah global ya, semuanya bisa menggunakan. Sama seperti bahasa gitu ya. Bahasa, kenapa kok bahasa Indonesia tidak dipakai di standar internasional ya? Ya karena tidak banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, makanya yang banyak digunakan itu adalah bahasa Inggris katakanlah gitu. Ya. Jadi itu ya hanya untuk komunikasi sebenarnya ya. Sama seperti gambar itu juga untuk komunikasi. Ya. Jadi kalau kita belajar standar ini ya entah Amerika atau Eropa, orang di negara manapun ya belajarnya juga sama seperti yang kita pelajari sehingga itu bisa berlaku secara global. Gitu ya. Ya, ya oke. Ada yang lain? Ya. Kalau tidak, gimana? Kuisnya ada tapi belum saya buat ya. Ya, jadi Anda santai dulu aja ya. Ya. Oke, cuma ini ada mungkin sedikit latihan ya, sebentar. Nah, bentar. Oke ya. Nah, nanti bentar ya. Oke ya. Kira-kira gini ya, kalau ada contoh soal seperti ini ya, atau sebuah soal seperti ini, Anda bisa nggak membuat gambar proyeksinya ini? Pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping kanan. Dari bentuk gambar ini gitu. Ya. Gimana itu bentuknya? Nah, bentuk gambar yang ini ya, gambar yang ini loh. Kira-kira ya, Anda boleh coret-coret dulu di kertas. Anda bawa kertas nggak itu? Ada di samping Anda ada kertas nggak itu? Kira-kira seperti apa ya bentuknya? Ya. Nah, bisa nggak itu? Ya, kalau Anda sudah bisa, berarti Anda sudah istilahnya bisa memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, ya ini ada nanti posisi gambarnya di sini ya. Ini ada pandangan depan di sini, ya, pandangan samping kanan di sebelah kanan sini, pandangan atas di sebelah sini itu. Ya. Nah, nanti tugasnya atau bukan kuis ya, mungkin latihan ya. Latihan biar Anda nanti juga paham ya. Latihan itu adalah membuat gambar proyeksi ya, tapi belum saya kasihkan saat ini ya, belum saya siapkan ya. Oke, gitu ya kira-kira materi kuliah hari ini ya. Ada yang tanyakan dulu?
Ya, ya. Yang dipakai di Indonesia kebanyakan pakai yang Amerika ya. Sebenarnya Indonesia itu bisa dua-duanya, artinya semua orang bisa menggunakan dua standar itu. Tapi yang paling banyak dipakai atau sebagian besar yang digunakan itu adalah Amerika ya, proyeksi Amerika. Ya, gitu ya. Dan tidak ada yang salah kalau Anda mau menggunakan yang Eropa gitu. Tapi untuk yang kebanyakan dipakai di Indonesia itu yang Amerika ya. Sehingga nanti kita belajarnya pun ya pakai yang Amerika saja ya. Tetapi jangan dicampur ya dalam satu gambar. Dalam satu gambar itu tidak boleh dicampur antara proyeksi Amerika dan Eropa ya. Kita hanya boleh memilih salah satu dalam satu gambar ya. Gitu ya catatannya ya. Tidak ada yang salah kita menggunakan dua-duanya, tapi dalam satu gambar itu hanya boleh satu jenis proyeksi. Ya. Oke, gitu. Ada yang lain? Ya. Nggak ada ya? Oke. Oke, ya. Manual dulu ya sementara ya. Sementara manual dulu ya. Jadi mungkin nanti tugasnya tidak banyak banget ya. Artinya ya saya kalau online gini saya lebih suka nanti tugasnya itu menggiring Anda atau membuat Anda itu lebih paham tentang cara membaca dan membuat gambar ya. Jadi untuk masalah detail dan sebagainya mungkin nanti kalau Anda sudah ke kampus gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, nanti untuk teknisnya akan saya jelaskan kalau pas saya ngasih tugas ya. Oke, itu. Ada yang lain? Ya, enggak ya? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.